أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وآل كل نبينا آدم وأمنا حواء سلامة بينهما إلى يوم الدين أنه شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق لميم الجيش إن رمى بغلا
من البعد بالشتى فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق رميم الجيش إن رمى بغلا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق لميم الجيش إن رمى بغلا. Ma'asyiral ustadzat al-mukarramah, ibu ustadzah Hajah, ibu ustadzah Eva, para guru-guru, para orang tua, hadirat jamaah sekalian. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka ta'alif kita dengan doa surat Al-Fatihah. Niyati Allah yaftahu alaina fitul arifin. Pembahasannya tentang wudhu. Tapi sebelum masuk wudhu, saya mau jelasin dulu tentang sunnah-sunnah fitrah yang ada di dalam agama kita. Ini biasa dibahas di kitab-kitab fikih. Jadi ada kerajaan-kerajaan harian kita yang sebenarnya sunnah daripada Rasul, ada pahalanya. Nah, jadi kita bahas itu dulu, belum buka kitabnya dulu. Jadi ada sunnah-sunnah yang merupakan fitrahnya manusia yang kalau kita kerjain itu ada pahalanya. Disebutkan di beberapa hadis, diantaranya yang pertama yaitu bersiwak. 1, bersiwak. Kemudian 2, memakai celak sifat mata. Yang ketiga, khitan sunat. Yang keempat, melumurkan tubuh dengan minyak. Pakai minyak. Kalau kita sekarang pakainya apaan? Lotion. Ya. Itu sunnah tuh. Kalau kita niatin sudah pahala. Selama ini kan kita pakai aja, nggak pakai niat. Jadi membaluri tubuh pakai minyak. Pokoknya apa aja yang licin, yang buat badan kita. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian yang kelima, potong kuku. Yang keenam, motong kumis. Kemudian yang ketujuh, mencukur bulu ketiak. Yang kedelapan, mencukur bulu kemaluan. Yang kesembilan, berkumur-kumur. Yang 10, masukin air ke hidung atau ngebuangnya, istinsyaq, membuang air dari hidung. Ada juga tambahan menyela-nyela tangan. Itu jadi semua sunnah, ada pahalanya. Ini mau kita bahas dikit-dikit satu persatu. Ya, saya ulang. Yang pertama siwak, yang kedua pakai celak sifat mata, yang ketiga khitan sunat, yang keempat membaluri tubuh dengan minyak, kemudian motong kuku, motong kumis, motong cabut bulu ketiak, kemudian mencabut atau mencukur bulu kemaluan, berkumur-kumur, mengeluarkan air dari hidung, juga menyela-nyela jari-jari tangan. Nah, ini semua sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama siwak. Siwak itu kata kerja. Ya. Jadi kalau ada orang jualan yang suka dijual di tukang-tukang minyak wangi itu yang bentuknya kayu, itu bukan siwak, itu namanya miswak. Siwak itu kata kerja.
alat untuk bersiwak namanya miswak. Jadi miswak itu bisa pakai apa aja, nggak harus pakai kayu. Tapi yang paling afdol pakai kayu arok yang dijual tuh. Ada kayu arok, ada kayu pelepah korma, ada kayu pohon zaitun, itu yang paling utama. Tapi kalau kita lagi nggak ngedapetin itu, boleh bersiwak dengan apapun, yang penting dengan barang yang keset. Yang keset misalnya apa? Tisu boleh. Kemudian apa lagi? Mukena kita boleh. Anduk boleh. Sikat gigi juga boleh. Jadi kalau kita bersiwak dengan alat-alat seperti itu kalau kita niatin littiba'i sunnah Rasulullah, untuk mengikuti sunnahnya Rasul, maka ada pahalanya. Kalau sekarang kan kita sehari berapa kali sikat gigi? Lumayan banyak juga kan? Pagi bangun tidur sikat gigi, tiap kali mandi sikat gigi, mau tidur sikat gigi. Tapi kita pernah nggak niat? Nggak pernah kan? Nah sekarang kita niatin dalam hati, niat untuk ngikutin sunnah Rasul. Maka begitu kita sikat gigi yang kita kerjain ada pahala. Tuh pahalanya gede. Makanya Rasul benar-benar bilang di dalam hadis, kan sunnah bersiwak tuh diantaranya setiap kali mau wudhu, setiap kali mau tidur, pulang dari mana-mana. Mulut kita abis diem lama, karena kalau mulut lama mingkem tuh ada perubahan bau, maka sunnah pakai siwak, sunnah bersiwak. Nah, jadi kata Rasul dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akul wudu. Andai kata nggak memberatkan bagi umatku, maka aku akan mewajibkan, aku perintahkan mereka untuk bersiwak tiap kali mau wudu. Atau lain hadis bunyinya indakul sholah, disuruh bersiwak setiap kali mau sholat. Saking gedenya pahala bersiwak. Apa kata Nabi yang lain di lain hadis? Rok'ataini bisiwak khairum min sab'ina rok'atan bighairi siwak. 2 rakaat yang kita kerjain sholat tapi diawali dengan kita bersiwak, itu lebih baik daripada 70 rakaat nggak pakai siwak. Perbandingannya 2 rakaat doang tapi kita sholatnya pakai siwak, itu rekenannya di sisi Allah lebih baik daripada kita sholat 70 rakaat. Pernah nggak kita sholat 70 rakaat? Sholat duha masih berapa rakaatnya? Masih 4, pertengahan aja udah. Tuh, sholat tahajud paling banyak berapa? Alhamdulillah masih bangun 5.000. Ya, murah 10.000 ada, 5.000 ada. Yang penting yang dijual. Kalau lagi nggak punya ya udah pakai apa-apa kita gosok sebelum sholat. Oh, nanti ada caranya, megang siwak tuh begini, nih telunjuk ame jari kelingking adanya di bawah miswaknya, jari yang 3 di atasnya. Kemudian cara gosoknya dari kanan atas sampai ke kiri, terus ke bawah, ulang lagi sampai 3 kali basuhan. Jadi kayak orang bikin angka 8. Tuh nanti lihat aja banyak di YouTube tutorial cara memakai siwak. Nah, tinggal kita tonton. Ada doanya kalau lagi pakai siwak. Ya, diantaranya Allahumma bayyit bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah dengan miswak ini, dengan bersiwak ini gigiku. Mau ditulis? Ada spidolnya. Gigi bolong itu bahaya. Kenapa? Karena menumpuknya kuman, kemudian akhirnya bisa jalan ke saraf yang mana aja. Jadi dengan bersiwak kan yang kegosok bukan cuma gigi, tapi gusi-gusinya tuh, isit-isitnya kan ikut kegosok. Itu yang bikin sehat, bisa nerangin penglihatan. Kalau kata ulama, khasiatnya pakai siwak itu hampir ada 70-an. Di antaranya itu nerangin mata, kemudian bersihin mulut, putihin gigi. Yang paling penting bisa bikin fasih lidah kita. Apalagi yang paling penting bisa gampangin waktu roh mau lepas dari tubuh kita. Jadi bisa gampangin roh waktu lagi mau lepas dari tubuh kita. Mudah-mudahan ini kerjaan-kerjaan begini padahal gampang. Itu kan cuma sekedar kesunahan. Kalau kita asal mau gosok-gosok, yang penting kita bersiwak, ya kita gosok, itu juga udah dapat pahala. Tapi kalau mau dapat afdolnya gitu, ada tata caranya. Terus dulu Allahumma bayyit. Kurang lah.
Yang malas tulis ya bener di foto katanya. Kita kirimin. Tambahan lagi. Katanya Bu Eva suruh foto tadi share di grup. Difotoin tuh. Ya benar fotonya mau Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah dengan bersiwak ini gigiku. Wasyudda bihi lisati. Kuatin gusi-gusi kita. Wasabit bihi lahati, juga kuatin daging-daging yang ada di atas yang permukaan mulut kita. Kemudian wa'afsih bihi lisani. Wa'afsih bihi lisani, fasihkan lidahku. Wa barik lifi, berikanlah keberkahan berkat bersiwak. Wa asibni, berikanlah pahala daripada ngerjain bersiwak. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang. Ya, ini juga belum hafal. Ntar pakai, ntar kagak. Lagi ingat aja. Ya, jadi siwak artinya adalku, menggosok. Alat yang dipakai namanya miswak, boleh pakai apa aja, yang penting bendanya keset. Jadi kalau licin nggak bisa, kayak kemarin istinja pakai plastik nggak bisa, bersiwak pakai plastik juga nggak bisa. Kemudian yang kedua, memakai celak. Ya, sifat mata. Sifat mata itu ada yang bilang namanya kan kahel. Kahel itu artinya batu hitam yang ditumbuk, yang dihalusin buat dipakai ke mata. Kalau sekarang orang pakai eyeliner bisa nggak? Beda. Jadi beda kandungannya. Iya, karena Nabi tuh dalam hadis kan dikatakan kalau Nabi itu kalau mau tidur suka pakai celak 3 kali sebelah kanan, 2 kali sebelah kiri. Itu salah satunya buat apaan? Buat nerangin mata. Makanya doa pakai sifat mata apaan? Gak tahu? Orang kita nggak pakai ya? Jadi gak tahu, kita seringnya baca doa bercermin. Kalau doa bercermin apaan? Allahumma kama hasanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan rupaku. Alhamdulillah kita Allah kasih sempurna, apaan aja punya. Pokoknya sambil ngaca soalnya. Jadi kita doa sama Allah, ya Allah sebagaimana kau baguskan rupaku. Ya, kita Allah kasih lengkap semua ada. Walaupun hidung nggak bangir, ya minimalis. Kemudian juga nggak, tapi sempurna semuanya bisa berfungsi. Yang penting apa di ujungnya? Kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Itu yang penting. Buat apa orang cakep akhlaknya kagak ada. Jadi yang penting akhlak kita. Nah, kalau doa pakai celak itu Allahumma nawwir basori wa basirati. Allahumma nawwir basori wa basirati. Segitu aja cukup. Ya Allah, terangkanlah mataku dan mata hatiku. Jadi bukan mata doang yang melihat, tapi mata hatinya juga ngelihat. Allahumma nawwir basori wa basirati. Ya Allah, terangkan mataku dan juga mata hatiku. Kalau mata doang yang ngelihat orang kesusahan, ya udah diliatin doang. Tapi kalau mata hatinya ngelihat, bawaannya pengen nolong. Ada majlis taklim, ngelihat, tapi nggak pengen duduk. Tapi kalau mata hatinya ngelihat, pengen ikutan duduk. Semua tuh kebaikan kalau bisa kita kerjain lantaran Allah bukain mata hati kita. Oke? Allahumma nawwir basori wa basirati. Terusannya ada lagi.
Waja'al sarirati khairam min alaniyati waja'al alaniyati sholihah. Makanya nggak usah. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah sarirati, apa yang ada di dalam diriku lebih baik dari yang kelihatan. Sarir itu artinya sesuatu yang tersembunyi nih, yang di hati kita Allah jadiin lebih cakep daripada kelihatan keluarannya. Karena berapa banyak orang di luar kelihatan cakep padahal hatinya enggak. Ya, pura-pura namanya. Tapi kita minta sama Allah karena kita paling berani ngerjain dosa kalau kita lagi sendiri. Kalau lagi nggak ada orang. Ya, kalau lagi kelihatan orang mah kelihatannya cakep-cakep aja. Berarti dasarnya apaan? Setiap orang itu punya kemampuan acting, ya nggak? Walaupun nggak di depan kamera, tapi sebenarnya bisa. Ya kalau diasah dikit, bisa juga kali. Main di Indosiar. Jadi kita minta sama Allah yang ada di hati kita nih, di dalam diri kita lebih cakep daripada yang kelihatan. Waj'al alaniyati sholihah, ya Allah jadikanlah apa yang keluar dari diri kita itu semuanya yang baik, yang baik-baik. Tapi kalau kita baca Allahu nawwir basari wa basarati aja itu udah cukup. Jadi kita disuruh pakai celak, suruh pakai sifat mata. Ya pakainya setahun sekali, 10 Asyura doang. Jadi kalau kita lihat hadisnya sih, Rasulullah pakainya pas mau tidur. Itu artinya Rasulullah kalau malam aja mau tidur bareng istrinya, itu artinya dia rapi. Kalau kita kan sembarangan, keluar aja cakep, giliran di rumah tahu-tahutan. Kebalikan nih, untung lakinya redo-redo aja lagi. Alhamdulillah. Jadi itu pakai celak. Sifat mata yang ya Allah, kalau orang dulu mah pada punya deh. Yang pakai itu tuh besi. Iya. Itu salah satunya buat terangin mata. Buat nyehatin mata. Jadi benar di dalam tubuh kita tuh semua banyak titik-titik saraf yang bisa dirangsang. Kalau ada rangsangan dari luar tuh salah satunya mata juga begitu. Pokoknya apa aja yang diajari Rasulullah pasti buat kebaikan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, khitan, ini sunnah. Sunnah tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu hampir di semua kitab dibilang sunat itu buat laki, buat perempuan wajib. Kalau kemarin saya bilang sunat sunnah, karena saya pernah punya kasus ada yang nitip pertanyaan, punya saudara udah gede belum sunat, udah gede orang laki belum sunat. Udah saya tanya sama guru saya, Ustaz kalau ada anak laki udah gede belum sunat itu gimana? Ustaz saya jawab, sunat itu ada yang bilang sunnah, ya. Tapi sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i itu bilangnya sunat wajib. Karena kenapa? Karena banyakan mudorotnya kalau orang nggak disunat. Jadi kalau kita kan udah pada punya anak nih ya, anak laki-laki itu kan punya zakar, punya kemaluan, itu di ujungnya namanya kulfah. Itu kalau nggak dibuang kan berkerut tuh. Kalau dia mau kencing kan dia baru lurus tuh. Ntar kalau selesai kencing dia keriput lagi. Nah, itu kencing yang habis dikeluarin nggak semuanya keluar, masuk lagi bersisa di dalam kulupnya. Makanya orang laki kalau disunat itu dipotong ujung kulupnya. Makanya bentuknya jadi padat depannya. Kalau kita bilang kayak apa? Kayak permen Kojek. Kalau udah disunat. Ya, maaf, tapi ini ilmu. Ya, jadi ujungnya jadi nggak ada lipatan lagi, kemudian ketika kencing maka semuanya tiris, bersih. Kalau perempuan sunat nggak ada yang dibuang, cuma dibelah doang. Jadi kalau laki ada yang dibuang tuh kulupnya yang ada di atas kepala zakarnya dibuang, tapi kalau perempuan cuma dibelah karena kita kan nggak boleh masuk pada bidan. Tapi ada yang boleh ngelihat. Tuh, jadi cuma dibelah doang tuh bagian atas. Itu katanya untuk mengurangi syahwat, wallahu a'lam, perempuan. Nah, sekarang kalau nggak disunat gimana? Udah kegedean, mau sunat juga malu, ya nggak? Nah, maka orang laki yang nggak bersunat dia dosa. Tapi kalau pengen sholatnya sah,
ketika kencing dia harus ngulur tuh belakangnya, dibersihin, ditarik supaya nggak ada sisaan air kencing. Karena dalam mazhab Maliki dan Hanafi sunat itu hukumnya sunnah walaupun katanya hadisnya dhaif. Makanya kan kita suka dengar kalau anak kita belum sunat terus kita sholat, dia datang ke pangkuan kita, maka sholat kita batal. Kenapa? Karena tuh anak bawa najis, sesuatu yang menempel. Kalau berupa najis nempel sama kita, maka kerjaan ibadah kita jadi batal. Anak kita pakai pampers, kemudian kita lagi sholat, pas lagi duduk tahiyat awal dia duduk, batal jadi sholatnya. Oh, itu dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita nih. Jadi Imam Syafi'i itu memang terkenal banyak kehati-hatian. Jadi kalau mau sholat, anak kita masih suka warawiri, titipin dulu kalau ada yang dititipin, biar nggak deket-deketin kita. Karena kalau najis bersambung sama kita, walaupun jaraknya jauh, jadi batal kerjaan kita. Kita tuh ada bangke, kemudian bangkainya itu diikat, bangkainya di sono di depan, kemudian diikat pakai tali, nyambung ke mukena kita, walaupun nggak ada di samping kita, batal sholat kita, karena kita bawa najis. Itu jadi tentang sunat. Jadi kalau orang laki, orang perempuan wajib dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi ada yang membolehkan sunnah, nggak disunat, cuma gitu lebih berat. Jadi selama ini kalau dia kencing biasa aja, nggak pernah ditirisin, nggak pernah diurut tuh, ya, maka dia nanti bawa najis, maka sholatnya selamanya kagak sah. Na'udzubillah nih. Mudah-mudahan, makanya jangan kalau anak udah datang beraninya udah buru-buru, jangan dientar-entarin. Ya, takutnya akhirnya udah keburu gede, jadinya beraninya hilang, malunya banyakan lagi. Tuh. Karena ada orang demen nyunatin anak kalau anaknya udah agak gedean. Itu yang ketiga. Yang keempat, ngebalurin tubuh pakai minyak. Ya kalau sekarang kita nggak pakai minyak, paling kalau pakai minyak giliran lagi diurut. Nah, kalau pakai apa, lotion, itu kan ada kandungan minyaknya juga. Ya, boleh kita niatin. Niat kita ngikut sunnah Rasul, maka setiap kita pakai, kita dapat pahala. Apalagi kosul adhofir, motong kuku. Motong kuku ini sunnah. Kita nggak dikasih miara kuku. Bahkan kalau batasnya itu 21 hari. Kalau lebih dari 40 hari maka haram kita miara kuku. Karena kuku itu kalau sampai panjang, tempat kumpulnya bakteri, tempat kumpulnya kotoran, maka setan demen ikutan kumpul di situ. Makanya dikatakan kalau kuku kita panjang, banyak kotoran, nggak kelihatan sama kita ya. Perasaan sih bersih-bersih aja, tapi padahal kotor. Maka setan ikut kumpul di situ, maka bawaannya tuh tangan, tuh jari yang kuku panjang, demennya ngajaknya ke tempat-tempat yang kotor. Punya kuku panjang, kerjaannya ngapain? Ngorek-ngorek yang nyangkut ke gigi. Ngapain lagi? Ngupil. Ngapain lagi? Ngorek-ngorek kuping. Kenapa? Karena kotor, tempatnya setan. Jadi bawaannya ngajaknya ke tempat yang kotor. Makanya disuruh potong-potongin tuh. Jangan sampai panjang. Ya seminggu aja kadang udah panjang. Ya. Nah, ini kalau potong kuku biar dapat pahala ada hari-harinya. Jadi potong kuku yang dapat pahala harinya Senin, Kamis, Jumat. Itu disebutin tuh dalam kitab. Kalau motong kuku hari Senin tuh kenapa, Selasa kenapa, Rabu kenapa. Nah, saya nggak langsung bacain. Nggak hafal juga saya. Sekarang cara motong kuku. Kan Nabi bilang apaan dalam hadis? Man kusso al-dhafiruhu mukhalifan. Siapa orang yang motong kukunya dengan disilang, katanya lam yaro fi ainihi Ramadan, dia nggak bakal dapetin matanya sakit. Tuh, jadi matanya sehat kalau potong kukunya disilang-silang. Sekarang ibu kalau potong kuku biasanya gimana ya? Dari kanan. Nah, ada 3 cara yang diajarin sama ulama kita. Yang pertama, yang suka saya pakai itu ajarannya Imam Ghazali. Mulai dari telunjuk tangan kanan, tempat kita nunjuk waktu kita lagi tahiyat. Jadi tunjuk tangan kanan ke tengah, terus sampai kelingking, terus nyambung ke kelingking sini, ntar berarti terakhir jempol kanan. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir jempol kanan di sana.
Itu ajarannya Imam Ghazali. Ada lagi ajarannya Imam Nawawi, hampir sama, cuman jempolnya dihabisin pas kanan. 1, 2, 3, 4, langsung yang ini, kemudian ini. Ya palingnya atuh aja jangan 3-3-nya terkena. Yang paling gampang menurut ibu yang mana? Ada lagi yang benar-benar disilang. Mulai dari kelingking kanan, tengah, jempol, manis, telunjuk. Kirinya dari jempol, tengah, kelingking, telunjuk, manis. Tuh. Itu ulama yang lain. Diajarin begitu, potong kuku. Kalau dari kaki, udah kelingking kanan terus sampai ke kelingking kiri. Jadi kalau yang tangan tuh yang diselang-selang. Pakai yang mana aja. Jadi ada khasiatnya. Kalau kita percaya dengan kesunahan, kemudian kita percaya bener nih ada, insya Allah beneran terjadi sama kita. Karena ulama-ulama itu kalau nulis kitab udah ilham dari Allah. Ilmunya itu atas petunjuk Allah. Ya. Mereka melakukan penelitian juga semua atas arahan dan bimbingan Allah. Itu motong kuku. Ya, jadi kalau bisa ya itu hari Senin, Kamis, sampai Jumat. Kemudian motong kumis. Ini buat orang laki. Jangan kelebetan, jangan kelebatan, jangan ketebelan kumisnya. Ya. Jadi kalau misalnya merah kumis jangan sampai tebal banget sampai nggak kelihatan kulitnya. Kenapa? Karena sama kumis itu kalau kita jalan apa kan debu-debu pada nempel. Giliran minum, nah kan ngikut tuh, ntar ketelan sama kita. Itu salah satunya buat kebersihan. Tuh, ada di sini yang lakinya punya kumis tebal. Orang Arab ya bu, tebal-tebal. Kalau jenggot suruh piara, tapi kalau kumis disuruh cukur, disuruh potong. Kemudian yang selanjutnya nyabutin bulu ketek. Sunnahnya perempuan dicabut. Tapi kalau males ngelateninnya satu dicukur juga boleh. Sama nih kumis ketek kemaluan bawah rambutnya itu semua untuk kebersihan kita. Tuh. Jadi dicabutin. Kalau zaman sekarang ada namanya waxing. Kalau kagak malu-malu ke salon kita cabutin sama orang. Tapi kalau mau sendiri ya udah sendiri. Tapi dicukur juga boleh. Pokoknya buat kebersihan. Terus istihdad itu motong bulu kemaluan bawah. Laki perempuan disuruh cukur. Karena kita sering cebok, sering basah. Kalau nggak dielap jadi lembab, jadi sarang penyakit. Kemudian yang selanjutnya kumur-kumur. Terutama di dalam wudhu ini. Kumur-kumur itu sunnah. Atau abis kita makan juga kumur-kumur. Takut ada yang nyempil abis makan. Kemudian langsung keluar, nggak taunya ngobrol seru banget. Ada yang nyelip dia kagak tahu. Terus apa lagi istinsyaq itu ngeluarin air dari hidung habis dihirup ketika wudhu. Itu beberapa dan nyela-nyela jari juga adanya di dalam wudhu. Kalau sebelum mulai kita ini. Nah itu diantara kesunahan yang ada di keseharian kita. Maka mulai sekarang kalau kita udah tahu, kita niatin ngikutin sunnah Rasul, maka kerjaan kita jadi ada pahalanya insya Allah. Sekarang buka kitabnya halaman 5. Furudul wudu. Halaman 5. Halaman 5. Ini halaman berapa lagi? Halaman 5. Oh, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu
Asani Asani Waslul wajhi Waslul wajhi As-salisu As-salisu Waslul yadaini Waslul yadaini Ma'al mirfaqaini Ma'al mirfaqaini Ar-rabi'u Ar-rabi'u Mashu syai'in Mashu syai'in Minar ra'si Minar ra'si Al-khamisu Al-khamisu Waslur rijlaini Waslul rijlaini Ma'al ka'baini Ma'al ka'baini As-sadisu As-sadisu At-tartibu At-tartibu. Ya. Fasal pembahasan hari ini tentang wudhu. Wudhu itu kerjaan yang sering kita kerjain, yang wajib aja bisa 5 kali. Mudah-mudahan wudhu kita cakep, rapih, karena ini menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Kan sahnya sholat kalau sebelumnya udah bersuci. Kalau dari bersucinya nggak benar, maka khawatir sholatnya jadi nggak diterima. Kata Nabi, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta min Allahihi. Siapa orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya sampai keluar dari jari jemarinya. Makanya makruh basuh air bekas wudu, karena bekasan air wudu itu ngebawa dosa-dosa kita dan merupakan asar bekas daripada ibadah kita. Jadi kalau habis wudu jangan dielap. Ya, siapa orang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya. Berarti 5 kali kita wudu, 5 kali Allah gugurin dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kemudian apalagi ini nanti wudhu yang bakal jadi pertanda, yang bakal bikin Rasul kenal sama umatnya. Makanya kalau wudhu disuruh lebihin basuhannya. Kata Nabi, ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Umatku besok dipanggil hari kiamat apa? Bercahaya. Bekas apaan tuh cahayanya? Bekas wudhu yang mereka pakai waktu di dunia. Jadi muka kita bercahaya, tangan kita bercahaya, kaki kita bercahaya. Nah, kemudian kenapa sih yang dibasuh dalam anggota wudhu itu cuma muka, tangan, kaki? Dalam kitab Kasifatu saja dikatakan bahwasanya penghantar manusia kepada dosa itu ya muka, tangan, kaki. Nabi Adam waktu mau ngambil buah khuldi karena Siti Hawa kepengen, Nabi Allah Adam kan ngambilnya, yang nganterin apaan? Kaki. Kemudian yang jadi perantara dia ngelihat pohonnya mata. Kemudian yang metik tangannya. Makanya yang dibasuh dalam wudhu adalah anggota-anggota tubuh kita yang paling sering ngerjain dosa. Semuanya. Nah, kemudian sekarang yang menjadi fardu. Fardu itu adalah kerjaan yang wajib, yang nggak boleh ditinggal. Jadi kalau ada orang wudhu nih, yang 6 ini ke bawah, maka sah wudhunya. Tapi kalau ada orang wudhu, ada 1 ketinggalan, maka nggak sah wudhunya. Wudhu dari awal rapi, tiba-tiba pas muka nggak dibasuh, sah nggak wudhunya? Enggak. Kemudian berarti yang di luar ini hukumnya apaan? Sunnah. Kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, bawa semuanya. Tapi kalau air lagi dikit, wudhu di mana-mana lagi ngantri, udah yang rukun-rukun aja, yang ini yang dibawa. Yang sunnahnya jangan pakai dibawa. Tapi kalau lagi di rumah, air ada, nggak kemana-mana, nggak ada yang nungguin, bawa tuh semuanya, mulai dari cuci tangan, kemudian kumur-kumur, hidung, kuping, semuanya tuh kita bawa. Tapi kalau lagi tadi berurusan nih, yang dibawa yang 6 ini aja. Jadi yang mana yang wajib dalam wudhu? Yang pertama an-niyah, niat. Niat wajib. Mana sih niat wudhu? Niat wudhu paling pendek nawaitul wudu'ah. Kemudian nawaitu raf'al hadas, nawaitu toharota, itu juga boleh. Tapi kalau kita mau yang panjang, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Boleh.
Niat itu boleh pakai bahasa apaan aja, nggak harus bahasa Arab. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia. Dalam hati kita ngomong saya niat wudhu, boleh. Saya niat bersuci. Sekarang kalau wudhu lirafil hadas. Itu kalau dalam kitab hadis, kalau dalam kitab fikih yang namanya najis disebutnya izalatun najasah. Menghilangkan najis. Karena najis itu ada bendanya. Kalau kita habis kencing, najis ada di kemaluan kita, maka disuruh izalah, disuruh ilangin. Tapi kalau wudhu niatnya nawaitul wudhu lirafil, mengangkat hadas. Kenapa? Karena hadas itu nggak kelihatan. Jadi begitu kita wudhu, angkat tuh hadas. Coba sekarang, kita bisa nggak ngedeteksi nih? Di sini yang duduk di sini yang pakai wudhu sama yang kagak mana? Nah kelihatan kan? Nah karena wudhu nggak kelihatan. Makanya kalau kita niat wudhu, diangkat tuh hadas kita. Jadi yang tahu siapa ya? Kita. Cuma sempurna apa enggaknya, nanti kita lagi mau belajar nih. Mudah-mudahan yang kemarin kerjaan kita udah sempurna. Nah karena kita udah pelajarin dari kecil tentang wudhu, udah diajarin sama guru-guru ngaji kita. Nah, itu yang pertama niat. Ya, tadi niatnya nawaitul wudhu'ah, nawaitul raf'al hadas, nawaitul taharah. Nah, ini bagi orang yang enggak lagi daimul hadas. Orang yang lagi enggak bawa hadas terus-terusan. Mana emang ada orang yang bawa hadas terus-terusan? Orang yang istihadah. Orang yang salisul baul, ngecerit melulu. Baru keluar wudhu udah ngecerit lagi, kencing lagi, sakit. Ya. Nah, itu orang yang begitu, maka niat wudhunya bukannya nawaitul wudhu'a lirafil hadas, tapi niatnya nawaitul wudhu'a listibahatis shalah. Saya niat wudhu untuk membolehkan sholat. Bedanya apa lagi? Kalau orang yang lagi nggak punya hadas, boleh wudhu kapan aja sebelum masuk waktu sholat boleh. Tapi kalau orang yang lagi istihadah, yang lagi anyang-anyangan, itu dia wudhunya harus kalau udah datang waktu sholat. Karena dianggapnya kerjaannya darurat. Darurat itu baru dikatakan darurat kalau udah datang waktunya. Jadi yang pertama nih, niat nawaitul wudhu'ah lirafil hadas, segitu aja udah boleh. Kemudian yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh, mencuci muka. Ada penghapus Kak? Ini yang disebut sama Al-Quran. Ya, jadi niat. Yang kedua membasuh muka. Sekarang niat wudhu bacanya kapan berarti? Bareng waktu lagi basuh muka. Ya. Niat wudhu itu dibacanya bukan pas awal kita baru mau wudhu. Walaupun ada yang mengatakan boleh dibaca di awal, itu untuk menyertakan kerjaan-kerjaan sunnah sebelum membasuh muka biar termasuk pada kerjaan wudhu. Tapi mau sahnya wudhu kita kalau wudhu niatnya dibaca ketika kita basuh muka, mencuci muka. Jadi begitu kita nadangin air, begitu air sampai ke muka kita, itu baru hati kita ngomong nawaitul wudhu'ah. Jadi baru. Karena nanti di bawah ada tuh pengertiannya. Kita ke bawah dulu. An-niyatu, yang namanya niat artinya apa? Qasdu syai'in, bermaksud untuk melakukan sesuatu. Muqtarinan bifi'li, barengan sama kerjaan. Sekarang kerjaan wudhu yang pertama ngapain? Kan cuci muka. Ya, bukan cuci tangan, bukan kumur-kumur, bukan hidung. Tapi kerjaan wudhu yang pertama yang termasuk rukun itu adalah mencuci muka. Maka begitu masukinnya niat kapan? Muqtarinan bifi'li, berbarengan dengan waktu kita ngerjain yang kerjaan yang pertama. Wa mahallu hal qalbu, tempatnya niat itu adanya di hati. Jadi nggak perlu dilafasin, sah wudhu kita. Jadi begitu kita nadangin air, kita sampein air ke muka, hati kita sambil ngomong nawaitul wudhu'a lirafil hadas. Nggak pakai dilafasin, sah, karena di bawahnya at-talaffudzu biha sunnah, melafazkan, membunyikan niat itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha, dan
waktu membaca niat di dalam wudhu inda gusli awwali juz'im minal wajhi, yaitu ketika mencuci sebagian daripada wajah. Tuh. Jadi paham ya, kenapa sih niat wudhu adanya pas basuh muka tadi? Muqtarinan bifi'li, yang namanya niat bareng sama kerjaan. Niat mandi kapan adanya? Pas guyur air. Begitu guyur air langsung bilang nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Udah, jadi dah tuh niatnya. Niat sholat kapan? Bareng sama takbiratul ihram. Begitu kita takbir Allah, itu hati kita ngomong usolli fardhu zuhri. Jadi bukan baru berdiri usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin musafilatil bati ada letter Allahu akbar, tapi hatinya nggak niat, nggak sah sholatnya. Karena niat sholat adanya bareng sama kerjaan pertama sholat. Kerjaan pertama sholat adalah takbiratul ihram. Makanya di sini disebut talaffuzu biha sunnah, melafazkan niat itu sunnah. Kalau wudhu sih bisa kita lafasin sambil ke muka nawaitul wudu'a. Mulutnya ngomong, hatinya ngomong. Mandi bisa kita sambil ngomong nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Karena mulut kita lagi nggak disuruh ngucap apa-apa. Tapi kalau dalam sholat nggak bisa. Kenapa? Karena ada rukun qauli. Mana rukun qauli? Allahu akbar. Takbiratul ihram itu harus dilafazkan. Allah. Kalau kita disuruh ngelafasin niat juga, ngelafasin takbiratul ihram enggak, jadinya belibet. Beradu nanti. Padahal kerjaan niat sama kerjaan pertama itu harus bebarengan. Makanya melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Kalau giliran wudhu sama mandi, yaudah kita lafasin, tapi giliran sholat nggak bisa. Cukup di hati. Makanya kalau sholat pertama hadirin hati dulu. Paling segitu doang. Ntar kesononya mau pikiran kita kemana-mana lagi. Ya, yang penting pas lagi mau sholat hadirin hati kita dengan memuatkan niat. Makanya kalau kita sholat zuhur, terus mulut kita bilang usolli fardhu asri arba'a rakaatin sampai badan lihat Allah. Mulutnya ngomong asar, tapi begitu takbir Allah niatnya zuhur masih sah. Kenapa? Karena yang dipandang niat yang di dalam hati, bukan yang tadi di awal mau sholat. Tapi boleh nggak baca niat sebelum sholat? Boleh, Bu, boleh. Kalau orang sekarang bilangnya bid'ah, Rasulullah nggak ngajarin tuh baca niat di awal. Kenapa, Bu? Dikatakan oleh ulama kita yang namanya melafazkan niat sebelum kerjaan, li'annal lisana yu'awinal qalba. Karena lisan itu membantu hati. Kalau lisan udah ngomong, pikiran baru datang, baru nanti netep di hati. Jadi boleh. Dan yang dilafazkan oleh lisan kita itu kerjaan cakep. Kita lagi mau ibadah kepada Allah, udah pasti ada rekenan pahalanya di sisi Allah. Jadi boleh. Jadi baru kita mau beri, bahkan di dalam kitab fikih disebutkan tuh sunnah-sunnah sebelum salat. Ada zikir-zikirnya, baca Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin, baca surat An-Nas, kemudian baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, kemudian baca niat sholat yang lagi mau kita kerjain. Itu jadi niat adanya bareng sama kerjaan. Jadi kalau wudhu baca niatnya pas kita lagi bareng basuh muka. Di sini ada dua kalimat, ada ghuslun, ada masun. Nanti dilihat ayat Qur'an. Tuh, jadi yang pertama niat, yang kedua mencuci muka. Mana batasannya mencuci muka? Mulai dari tumbuhnya anak-anak rambut sampai bawah sini nih, dua rahang. Oke, jadi sampai sini. Kemudian lebarnya mulai dari anak kuping sampai anak kuping lagi. Sunnahnya basuh muka itu jatuhin airnya di paling atas. Jadi begitu basuh, kalau kita kan seringnya di tengah, baru kita ratain. Sunnahnya dari atas baru di ke bawah. Itu sunnah kalau mau ngusap basuh muka, cuci muka. Jadi cuci muka tuh. Nih kalau mencuci muka itu di sini pakai bahasanya ghuslu. Ghuslu itu artinya apa? Ada air yang jatuh dari bekas basuhan kita. Ya. Jadi kalau ada orang wudhu
cuman disemprot-semprot terus airnya dirata-ratain, itu nggak sah wudunya. Ya. Karena yang namanya ghuslun muka, tangan, kaki itu artinya harus ada air yang mengalir dari bekas basuhan anggota wudhu kita. Itu muka. Semua tuh Bu disebutin dalam kitab. Alisnya harus kebasuh, bulu matanya harus kebasuh. Kemudian sunnah untuk ngejalanin jari kita nih, apa namanya, telunjuk ame telunjuk dari ujung ke ujung, takut ada kotoran yang menyebabkan terhalangi kena sentuhan air wudhu. Apalagi kalau bangun tidur subuh, bersihin dulu kalau perlu. Kalau enggak, kalau mau sekalian pas ngambil wudhu, jalanin tuh mata kita pakai telunjuk. Jadi begitu basuh muka, ratain ininya gini, takut ada kotoran di mata kita. Karena kalau yang menghalangi ya jadinya nggak sempurna semua basuhannya. Makanya orang yang punya jambang yang tebal, kemudian jenggot yang tebal, kumis, itu juga harus kena basuhan. Kalau masih tipis, masih kelihatan kulitnya, itu belum tebal tandanya. Kulitnya nggak harus kebasuh. Tapi kalau bagian kulitnya masih kelihatan, maka kulitnya harus kebasuh. Tapi kalau udah lebat banget, kulitnya nggak kelihatan dari pandangan jauh sekitar 1 meter, 1,5 meter nggak kelihatan, maka nggak wajib kena bagian kulitnya, tapi luarnya aja. Makanya yang punya jenggot panjang sunnah suruh begini, di selang. Kalau orang kita nggak ada, sampai panjang-panjang begitu nggak ada. Kemudian mencuci kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai sikut. Jadi perlu ditekenin kalau kita wudhu nggak pakai buka jilbab, udah pasti wudhunya nggak sah. Karena tadi batasannya mulai dari anakan rambut sampai bawah, lebarnya dari kuping. Sekarang mau wudhu pakai jilbab, wudhunya nggak dibuka, terus begini doang, nggak bakal kebasuh sempurna. Kemudian tangan sampai sikut, sunnahnya mulainya dari jari. Makanya kalau orang dulu enak banget kalau wudhu langsung di atas kolam, karena kolamnya lebar. Jadi air yang jatuh lagi ke atas kolam nggak mustakmal, tetap boleh dipakai wudhu. Tapi kalau sekarang kita wudhu, kemudian di rumah nggak punya kolam, adanya ember, nggak boleh kita wudhu di atas ember. Nggak boleh kita wudhu di atas kolam yang beli dari material. Kecipratan aja kita harus hati-hati. Walaupun dikatakan kalau misalnya kecipratannya cuma sedikit gak jadi masalah, karena nggak ada perubahan air. Walaupun sama-sama airnya air putih juga, air yang jernih juga. Nah, tapi lebih hati-hati itu lebih baik. Jadi begitu kita wudhu, kadang kita sering kan basuh muka terus kita nadangin, jatuh ada tuh yang bekas basuhan, itu juga jangan. Karena nanti airnya jadi jatuhnya mustamal. Apa sih air mustamal? Air mustamal itu air yang udah pernah dipakai buat ngangkat hadas. Tuh. Jadi muka, jadi tangan tadi mulai dari jari. Makanya nggak boleh miara kuku, salah satunya tadi takut bagian dalam kuku kita itu nggak kena basuhan wudhu. Apalagi kalau kita wudhunya di atas keran. Kalau kita wudhu di atas keran, biasanya sikutnya duluan yang dibasahin, sikutnya duluan yang ditaruh di atas kocoran. Nah, jadinya kalau dia cuma begini-begini, akhirnya kelewatan tuh bagian dalam kukunya. Kecuali kalau dia balikin lagi begini. Itu juga salah satu kenapa kita nggak dikasih miara kuku. Semua tuh bagian daripada tangan. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Nah, kalau membasuh nggak harus ada air yang jatuh. Jadi begitu kita tadangin, kita buang airnya, kita usap, itu sah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, 3 helai rambut aja yang kena itu udah sah. Mau yang dibasuh bagian dari mana aja, yang penting ada di kepala kita, itu sah. Jadi mau di depan boleh, di samping boleh, di bawah boleh.
yang penting masih bagian kepala. Yang nggak boleh mana yang punya rambut panjang, kemudian wudhu dibasuh ujungnya doang, boleh apa enggak? Nggak boleh. Kenapa? Walaupun dia bagian dari kepala, tapi udah bukan ada di bagian kepala. Ada orang bu miara jambul, yang dibasuh jambulnya. Tuh kalau jambulnya diurai sampai ke sini, nggak sah itu. Kalau jambulnya yang dibasuh, karena udah bukan bagian dari kepala kalau dipanjangin. Pokoknya yang ada di bagian kepala kita. Kemudian yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kalau disebut sampai, dilebihin lebih cakep. Ya, Ghurran muhajjalin, besok kita di hari kiamat bersinar tuh anggota kita yang kena wudhu. Makanya di ujung hadisnya kata Nabi, famanistato'a ayyutila ghurratahu, maka barang siapa yang bisa untuk memperpanjang tuh sinarnya, ngelebihin sinarnya, katanya kerjain. Jadi begitu wudhu dibilang sampai sikut, jangan bener-beneran sampai sikut banget, lebihin sampai sini boleh. Kemudian dibilang kaki sampai mata kaki, bener adil sampai mata kaki doang. Nah, tambahin lagi sampai ke betis, sampai ke dengkul juga boleh, karena nanti bersinarnya itu sesuai dengan apa yang kena air wudhu. Yang terakhir, tertib itu artinya berurutan. Ya, wudhu udah ada urutannya, muka, tangan, pala, kaki. Nggak boleh tiba-tiba wudhu toto langsung kaki, nggak boleh. Artinya nggak berurutan. Makanya di bawah dikatakan wat tartibu, yang namanya tertib, alla yuqaddama adwun ala udwin, tidak mendahulukan satu anggota dengan anggota yang lain sesuai dengan urutannya. Apalagi yang disebut dengan tertib, yang namanya tertib mualat. Mualat itu artinya berurutan, terus-terusan. Kalaupun keselak, boleh keselak asal wudhu sebelumnya belum mengering. Ibu, kita lagi wudhu baru sampai muka, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, boleh dibukain dulu, nyuruh orangnya masuk, ntar terusin aja lagi wudhunya, nggak perlu diawalin lagi dari awal, selama basuhan wajahnya belum mengering. Ada bu negara yang panas, anginnya kencang, jadi lebih cepat mengeringkan basuhan wudhu. Nah, kalau negara kita sedang-sedang aja. Jadi yang namanya mualat harus terus-terusan, boleh berjeda asalnya basuhan sebelumnya belum sampai mengering. Itu artinya mualat. Nah, itu tentang wudhu. Sekarang ayatnya mana sih? Ayatnya ada di dalam Al-Quran. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya udah sah. Tapi kalau mau secara sempurna gimana? Kalau mau sempurna, dibasuh semuanya, dibalikin lagi ke depan. Orang laki suka begitu kalau wudhu. Oke? Jadi semua dibalikin lagi ke depan. Kalau mau ngelihat wudhu, tata cara wudhu, lihat aja di YouTube cara wudhunya Habib Umar bin Habib. Nanti ibu-ibu lihat. Oke? Sunnah tuh menciduk air bareng sama ngirup air, kemudian kalau kita kan nggak ada menghirup air, paling kita masukin jari-jari doang begini-begini. Padahal sunnahnya dihirup, baru dibuang. Istinsyaq yang tadi sunnah. Kita kan nggak pernah. Padahal itu bagus buat biar nggak sering pilek, kolit segala macam yang ada urusannya sama ini THT, itu bagus. Balik lagi ya bu, makanya dalam agama Islam itu ada hikmatut tasyrik, hikmah pensyariatan. Semua yang disyariatkan oleh Nabi, oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad, pasti ada hikmahnya. Urusan apa aja, urusan dunia, makan, minum, Nabi nyuruh minum sambil duduk, kemudian suruh sunnah makan pakai tangan, kemudian ada wanita
haid, nggak boleh berhubungan sama suami, ada iddah perempuan yang ditinggal mati atau bercerai, itu semua baliknya buat kesehatan kita, menyusui segala macam semuanya, ya. Maka alhamdulillah. Belum lagi setiap amaliyah kerjaan kita ada doanya, itu juga baliknya buat kita semua. Itu tentang fardu wudhu. Ini yang rukun doang, ya, muka, tangan, sebagian kepala, sama kaki. Kemudian tertib. Di kitab kayaknya nggak disebutin deh sunnah-sunnahnya. Ada nanti syarat. Nah, itu tentang rukun wudhu ya. Jadi rukun yang nggak boleh ditinggal. Jadi kita udah tahu tuh mana aja sih yang disebut rukun. Jadi kita udah bisa mantesin, udah tahu yang harus ke bawah apa aja, basuhannya sampai mana aja. Jadi kemudian sekarang kalau kita lihat banyak orang wudhunya nggak sesuai, udah kita cuma bisa ngeliatin. Kalau kita kenal masih bisa kita bilangin. Tapi kalau di mana-mana, lagi sholat di tempat jalan-jalan, lagi sholat di mall, kita bilang-bilangin kagak enak. Banyak banget tuh orang di tempat-tempat umum sholat begitu sujud, kakinya kelihatan. Iya, kakinya diprojekinnya di keran bola. Iya. Enggak gitu, maksudnya enggak salah. Dari sasa. Heeh. Sana itu sana. Sering banget tuh ngeliat dulu. Kalau ini. Sana itu. Sah kalau rata. Oh. Kalau dia nggak, dia kira kagak rata ya kagak sah. Tisu. Jadi apa kaidahnya? Kasih. Udah ada pikir. Dari mau kabur lagi saya batuk. Udah ada. Udah boleh Betul. Sekarang kalau wudhu nggak pakai basuhan tangan gimana? Kaki kita ada jari-jarinya, kita nggak sela-sela pakai jari kita. Ya. Jika suatu pekerjaan yang wajib tidak sempurna kecuali dengan bantuan yang lain, maka bantuan tersebut jatuhnya jadi ikutan wajib. Makanya sunnah wudhu itu sambil duduk. Ini kalau kita lihat ada sekarang beberapa masjid yang udah mulai tuh bikin tempat duduk buat wudhu. Itu untuk lebih memudahkan. Kalau orangnya kegendutan mau ngangkat kaki juga susah. Dia mau nunduk juga tahan perut. Maka bener banget kalau kita disuruh wudhunya sambil duduk. Jadi segala sesuatu yang menyempurnakan kerjaan wajib itu menjadi wajib kalau kiranya jadi nggak sempurna. Kalau nggak sempurna berarti kerjaannya jadi nggak sah. Wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ya kalau misalnya wudhu, kemudian kita ngerasa bisa nih rata, apaan muka langsung ditaruh di bawah keran. Kemudian tangan kita bantuin terus sambil, kalau tangan sih gampang direngganginnya. Ya kan? Kalau kaki, apalagi yang buntet-buntet kakinya, tuh lebih susah lagi. Maka kalau kita khawatir nggak sampai basuhannya rata, maka kita wajib menyela-nyela. Tapi kalau kita yakin, karena kita wudhunya di bawah keran, nah kita yakin deh kita renggangin kaki kita, karena
kesulitan, ya kalau udah udur, udah susah, angkat kaki susah, mau nunduk susah, nah itu asal kita yakin sah boleh, ya. Tapi kalau kita masih bisa untuk menyela-nyela, itu lebih bagus lagi. Semua nih yang kita sela-sela, kita renggang-renggangin, itu besok nggak bakal kesentuh sama api neraka. Jadi sempurnain deh wudhu. Makan sunnah tuh yang namanya wudhu, basuhannya ditekan. Ya ketika basuh muka ditekan, digosok. Makanya wudhu jangan udah dandan baru wudhu. Ntar sayang mau bedaknya, sayang mau pelembabnya, akhir wudhunya begini doang. Tuh. Ya jadi sunnah tuh ditekan, tangan juga sama. Nanti ada babnya tuh. Ya jangan sampai kita wudhu merubah air. Artinya apa? Ada bagian habis pakai obat merah, apa pakai eyeliner, apa pakai bibir merah, begitu kita wudhu yang jatuh airnya jadi berwarna. Nah itu juga wudhunya enggak sah. Makanya kalau sebelum wudhu kita disuruh bersih-bersihin dulu. Cuci muka pakai sabun, bilas yang bersih. Jangan ntar deh sekalian niat wudhu, mukanya masih berbusa sekalian niat wudhu, nawa itu wudhu. Nah air yang jatuh barengan sama busa, itu juga enggak sah. Tuh, jadi biar lebih sempurna, wudhunya harus dengan bantuan tangan. Susah kalau nggak dibantuin. Demi kesempurnaan. Tuh. Nah, kalau kemarin yang buat ditanya tuh, yang perempuan sholat nggak pakai celana dalam, katanya kain bawahnya suruh dijahit. Kapan? Nah, saya tanya sama guru saya, dia belum dapetin tuh di kitab ada ada muatan yang begitu. Tapi kalau kita mau balikin ke kaidah, ada kaidah yang bunyinya as-sahihu fil muamalati wal ibadati majtama'a arkanuhu wa syara'ituhu. Yang namanya sahnya kerjaan, baik kerjaan muamalah ataupun ibadah, adalah yang ketika dikerjakan sudah termuat syarat dan rukunnya. Sekarang kalau dia nggak pakai celana dalam, tapi auratnya udah ketutup sempurna, berarti sah nggak sholatnya? Sah. Maka insya Allah juga sah. Yang nggak boleh apa? Pakai mukena yang tipis sampai bebayang warna kulitnya. Itu bisa nggak sah. Ya, kalau mukena dulu ya tebal-tebal. Kalau mukena sekarang banyak juga yang agak tipis, agak transparan. Makanya saya bilang kemarin, orang sholat telanjang aja sah, cuman makruh. Apalagi nggak pakai celana dalam doang. Perempuan kan begitu biasanya. Dia wudhu nggak pakai celana dalam kan nggak dipakai lagi. Orang celananya ada najisnya, nah dia sholat aja. Maka nggak jadi masalah. Yang penting auratnya tertutup sempurna. Gitu. Pembahasannya satu pasal aja, ya. Dan banyak-banyak. Yang penting kita hari ini belajar tentang fardu wudhu. Jadi pokoknya muatir niat pas basuh muka. Jadi memang banyak pendapat. Yang namanya fikih itu kan makanya dibilang perbedaan di antara ulama-ulama itu merupakan rahmat buat kita. Emang banyak pendapat kalau fikih, banyak istilah. Makanya ketika kita lagi nggak bisa berpegang di satu, ada orang nggak bisa disunat, udah gede, mu'alaf baru sunat, punya gula. Kalau disuruh sunat juga gimana? Kan bahaya. Nah, maka ada ulama lain yang mengatakan bahwa surat itu hukumnya sunnah. Kemudian kayak kita kalau lagi di umroh, ya orang Indonesia itu kan kecil-kecil. Ya kalau kita terus berpegangan pada mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit itu batal, maka lagi jadi repot. Ada mazhab yang lain, kalau wudhunya dibasahin semua bagian kepalanya, maka bersentuhan enggak batal. Yang batal adalah bersentuhan dalam kata jima, hubungan antara suami istri. Itu tentang fardu wudhu. Mudah-mudahan bisa kita sempurnain kerjaan wudhu kita. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang penting niat tuh. Karena banyak banget orang yang nggak tahu kapan muatin niat, ya. Dari dulu muatin niatnya pas awal aja lagi sambil cuci tangan dibaca niat. Dan gara-gara ngaji akhirnya jadi tahu. Alhamdulillah.
Udah.